Markus itu menulis kitab Injil 70 tahun setelah wafatnya Yesus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Kita akan membahas soal ada seorang nih, nggak tahu dia latar belakang apa, tapi yang wawancara itu di channel salah seorang mualaf Natalia ya, mualaf Malang ini kalau nggak salah nih. Ya, dia mengatakan bagaimana bahwa kitab Markus itu nggak valid. Nah, ini biasa polemikus Islam nih gini, dia bilang nggak valid kitabnya, tapi dia nggak bisa buktiin ketidakvalitannya. Dia hanya memberikan alasan bahwa kitab Markus ditulis itu 70 tahun setelah Yesus mati. Kita akan bongkar semua kekonyolannya. Dan kita akan bongkar betapa tidak mendasarnya apa yang disampaikan oleh orang ini. Mari langsung kita bahas saja. Kalau kita mau melihat urutan 4 Injil, ya, urutan 4 Bible yang dipegang oleh murid-murid Yesus, yang paling tua itu yang bernama Markus. Yang paling tua itu sebenarnya yang bernama Markus. Markus itu menulis kitab Injil 70 tahun setelah wafatnya Yesus. Setelah Yesus wafat, Markus baru menulis. Nah, kalau kita lihat ya, sanad, periwayatan yang sambung antara penulisan Markus dengan Yesus, ini sudah tidak nyambung sama sekali. Kalau dikatakan Markus ini mendapatkan dari salah satu seorang contohnya ya, kemudian seorang ini mendapatkan kabar dari orang yang ketiga, berarti kan Markus bukan pelaku pertama, bukan langsung berbincang-bincang dengan Yesus dengan penulisan tersebut, penulisan kitab Injil itu, sehingga ketika seperti itu maka kevalitannya sangat diragukan sekali teman-teman, gitu. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Kalau kita Al-Quran yang mengesahkan ada siapa? Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu semata. Ada Rasulullah yang mengesahkan, cuma masih tercecer, ada di tulang, ada di kulit, ada di pelepah kurma. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar dijadikan jadi mushaf. Tulisan itu sudah disahkan oleh Rasulullah, begitu. Kalau kitab Injil atau Bible ya, bukan Injil ya, Bible, Biblos, yang ditulis oleh 4 orang, yang paling tua adalah Markus, ditulis baru 70 tahun setelah Yesus meninggal. Bagaimana cara Yesus menvalidasi, Yesus membenarkan apa yang ada dalam tulisan itu? Tidak bisa, teman-teman. Yang pertama, jika dikatakan bahwa Markus ini kitabnya ditulis 70 tahun setelah Yesus wafat, ini jelas orang yang tidak tahu menahu tentang sejarah. Markus itu menulis kitab Injil 70 tahun setelah wafatnya Yesus. Tapi yang saya heran kenapa dia jadi narasumber. Orang yang nggak ngerti sejarah, orang yang nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi, kemudian dia jadi narasumber dan apa yang dikatakan tuh dijadikan kebenaran. Nggak lucu kan? Nah sebenarnya begini, kitab Markus ini sendiri sebenarnya ditulis tahun 70 Masehi. Jadi bukan setelah Yesus wafat baru ditulis 70 tahun kemudian. Sebenarnya kalau hitungannya jelas, itu berarti dia 40 tahun setelah Yesus wafat. Oke ya. Ya sekitar 40 atau 37 lah. Jadi bukan 70 tahun. Kalau 70 tahun berarti kitab ini tulis tahun 100, bener nggak? Markus tuh 30 tahun sebelum kitab Yohanes itu ditulis, kitab Wahyu itu ditulis, itu sudah ada guys. Orang ini juga mengatakan katanya kitab Markus tuh nggak nyambung katanya. Periwayatan yang sambung antara penulisan Markus dengan Yesus ini sudah tidak nyambung sama sekali. Nggak nyambung, loh bagian mana ya nggak nyambung? Kamu udah pernah baca Markus keseluruhan apa belum? Kamu sudah baca semuanya atau belum? Jangan bilang-bilang nggak nyambung, padahal nggak tahu apa bagian mana yang nggak nyambung. Karena gini, baik kitab Markus, Matius, Lukas itu sendiri pun semuanya ketiga-tiganya kisahnya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh saya ambil kisah Yesus yang mana dia dicobai iblis di padang gurun. Toh di sini juga dikatakan bagaimana kisahnya sama kok, baik Markus, Matius maupun Lukas. Jadi bagian mana yang sebenarnya nggak nyambung?
Yang nggak nyambung itu jika Matius bilang Yesus disalibkan, kemudian Markus bilang Yesus tidak disalibkan. Itu nggak nyambung. Sama kayak kitabnya Anda nggak nyambung sama Injilnya orang Kristen. Jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, orang ini juga mengatakan bagaimana katanya kitab Markus ini tulis oleh Markus yang bukan saksi mata langsung atau pelaku utama. Dan itu dianggap tidak valid. Oke. Sehingga ketika seperti itu, maka kevalitannya sangat diragukan. Sekarang saya sederhana aja untuk menjelaskan hal ini. Begini, Markus itu adalah murid langsung dari Petrus. Kamu tahu kan Petrus siapa? Atau sebenarnya kamu sendiri nggak tahu siapa itu Petrus. Petrus itu muridnya Yesus secara langsung. Nah, Markus ini muridnya Petrus. Jadi apakah dia bukan pelaku utama? Oke lah, kalau bilang ketemu oke lah. Tetapi kalau dibilang dia masih dekat sekali dengan pelaku utama, ya masih. Contohnya mbahmu adalah seorang pahlawan yang mengikut perang di Surabaya. Kamu itu cucunya, kamu cucunya. Nah, kamu tahu nggak kisahnya mbahmu? Ya kamu akan tahu ketika mbahmu cerita sama kamu. Nempel nih, nempel deket banget. Petrus sama Markus deket banget. Dia itu. Nah, sekarang kalau dikatakan dia bukan pelaku utama dan dia nggak tahu sejarah dan lain-lain, Anda keliru. Apa kabar yang 500 tahun setelah Yesus tiada di dunia ini yang naik ke surga itu? Apa kabar? Apakah itu lebih valid dari yang langsung ketemu Petrus? Apakah yang selisihnya cuma 40 tahun itu tidak lebih valid dari mereka yang selisihnya 500 tahun lebih? Yang mana? Jadi ketika Anda memberikan argumentasi, dipikirin dong ini implikasinya buat argumentasi saya dan agama saya apa? Kan kayak gini kan nggak lucu. Anda menuduh nggak valid karena 30 tahun, 40 tahun selisih. Nah yang 500 tahun apa kabar? Kan Anda ada itu setelah 500 tahun, 550 tahun sih malah lebih lama lagi. Iya nggak? Jadi argumen mentah kayak gitu nggak usah pakai deh dalam apologetika. Yang lebih konyol lagi argumentasinya yang mengatakan bahwa Injil Markus tuh nggak valid karena tidak divalidasi oleh Yesus Kristus sendiri. Berbeda dengan kitabnya yang divalidasi oleh nabinya. Sehingga ketika seperti itu, maka kevalitannya sangat diragukan. Nah, ini sebenarnya konyol nih, argumentasi konyol. Gini loh, Yesus itu kan setelah ia naik ke surga, murid-muridnya masih hidup kan. Bahkan ketika kitab Markus ini ditulis, murid-murid yang lain masih hidup. Bahkan Yohanes, murid Yesus masih nulis kitab Wahyu di dalam kitab Wahyu gitu. Dan ini jelas nggak bisa dikatakan bagaimana nggak bisa divalidasi. Faktanya bisa divalidasi gitu. Tanya, murid-muridnya masih hidup dan mereka bisa memvalidasi itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memvalidasi kisah Isa Al-Masih yang tidak disalibkan, Isa Al-Masih yang langsung diangkat ke langit dan tidak disalibkan? Bagaimana cara Anda memvalidasi? Apakah Nabi Anda bisa memvalidasi, sedangkan Nabi Anda sendiri belum lahir pada waktu Yesus naik ke surga? Anda mengatakan kisah Markus tentang Yesus nggak bisa divalidasi, padahal murid-murid Yesus masih hidup. Nah, ketika kisah itu ada di kitab Anda, siapa yang memvalidasi? Nabi Anda? Nggak bisa, Nabi Anda belum lahir pada waktu itu. Murid-murid Yesus pada waktu itu udah ada semuanya. Jadi siapa yang memvalidasi gitu? Nah, argumen Anda, dua argumen Anda pun sebenarnya itu mentempeleng argumentasi Anda sendiri. Karena terbukti ternyata yang lebih jauh itu Anda gitu. Ya mungkin ini saja yang dari saya ketika Anda meragukan kitabnya Kristen. Karena fakta sejarahnya sebenarnya justru kitabnya Kristen itu yang valid dan mendekati kejadian sejarah yang sebenarnya dibandingkan kitab Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.